Oke, Bu Gem, ini ada pertanyaannya sangat menarik karena ini manusia itu seringkali merasa kosong. Nah, karena dia merasa kosong, seringkali begini Bu Gem. Karena kosong makanya nyari pacar. Nah, itu zaman sekarang banget. Apalagi yang masih kecil-kecil, masih 2 SMP, 3 SMP, bahkan yang kuliah aja. Kosong rasanya cari pacar. Terus pergi ke tempat-tempat dunia-dunia yang tidak lebih baik. Nah, taulah dunia malam. Nah, terus ada juga yang kerjanya lewat minum, ngerokok. Itu bahagia sesaat. Nah, pertanyaannya tuh manusia itu apakah ada rasa kosong? Apakah memang manusia itu pada dasarnya kosong? Nah, lalu gimana Bu Gem sebenarnya supaya kita itu jangan sampai kosong atau kita bisa terisi? Ya, bicara tentang kekosongan dalam hati memang betul. Dalam diri manusia ada sebuah ruang hampa, ada sebuah ruang kosong yang mana ruang kosong itu harus diisi oleh ilahi. Ya, manusia butuh ilahi. Karena apa? Karena manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ya, tubuh kita kasih makan. Wah, kasih McDonald dan sebagainya atau apa. Ini nggak di endorse McDonald ya? Atau olahraga dan sebagainya. Jiwa kita dengan akal budi, perasaan, feeling, kita isi dengan ilmu dan sebagainya. Tapi kadang manusia lupa ada satu sisi yaitu roh. Roh itu tidak bisa diisi oleh kesenangan-kesenangan jasmani, oleh uang, oleh kecantikan, oleh reputasi, oleh jabatan, oleh kehebatan, oleh sesama manusia yang tadi Vio bilang pacaran dan sebagainya. Nggak bisa. Roh itu satu ruang kosong harus diisi dengan roh. Dalam artian siapa? Ya pribadi Yesus. Pribadi Yesus melalui anaknya yang tunggal yang telah turun ke dalam dunia untuk supaya kalau siapapun yang mengundang dia masuk dalam hati kita, dan itu yang memberi kepuasan. Karena di dalam Amsal 27 ayat 20b dikatakan mata manusia tidak pernah puas. Itu ayat pegang, Amsal 27 ayat 20b. Mata manusia tidak pernah puas. Mau punya harta banyak, mau punya rumah bagus, mau punya suami ganteng, istri, itu tidak bisa menjawab kekosongan manusia. Bahkan ada di dalam Markus 10 ayat 21 yang sering saya tante khotbahkan, mungkin sering di ibadah. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergi, jual apa yang kau miliki dan berikan itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga, dan kemudian datang kemari dan ikutlah aku. Hanya satu kekurangan. Boleh diaplikasikan arti ini kepada hal-hal yang lain, tapi buat saya pribadi, bahwa manusia itu kurang satu. Di dalam dirinya itu kurang satu, yaitu pribadi Yesus. Tuhan bilang, jual, kurang satu kekuatanmu, jual dan ikutlah aku. Datang kemari. Perempuan Samaria, dia punya laki-laki banyak, tidak puas sampai dia bertemu dengan yang namanya Yesus. Jadi dalam hidup ini, makanya kita tidak heran toh, orang kaya bunuh diri, artis, aktor sama-sama hebat, terkenal, kaya, cantik, ganteng, punya anak, apalagi. Mereka nggak puas. Nah, kepuasan hanya kekosongan hati manusia hanya bisa diisi dengan pribadi Yesus. Bagi pendengar yang belum mengundang Yesus, undanglah Yesus, karena dialah jawaban, sang pemilik kehidupan, sumber kepuasan manusia. Ketika seorang pribadi sudah masuk Yesus secara pribadi, maka itu jawaban dari segalanya. Begitu, Pio. Oke. Terima kasih Bu Gembala sudah ngasih tahu kita untuk isi kebenaran, isi hati hanya dengan kebenaran. Ya, betul. Kasih hanya lewat Yesus Kristus saja. Bagi pendengar yang belum mengundang Yesus dalam hidupnya, mari undanglah Yesus, karena dialah sumber kepuasan dalam hidup kita, sumber kepuasan dalam jiwa kita, dan kekosongan yang ada dalam hati manusia bisa diisi oleh pribadi Tuhan. Dan alamilah hidup yang penuh dengan damai dan sukacita. Amin. Di dalam Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Amin.